Hi guys, welcome back to Gilgal Teens. It's so good to have you here. Sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi nih yang perlu kalian simak. Informasi yang pertama adalah ibadah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu secara online yang bisa diikuti melalui YouTube channel Gilgal TYU dan juga secara onsite pada pukul 11 dan juga 13.00. Untuk pendaftaran ibadah secara onsite, kalian bisa daftar melalui aplikasi My Gilgal app dan juga link yang ada di Instagram Gilgal Teens. For more information, kalian bisa langsung direct message account Instagram kita @GilgalTeens. Next, aku mau ajak teman-teman untuk kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui QRIS berikut ini. And lastly, aku mau remind kalian tentang class rules Gilgal Teens, yaitu FAR, fokus, aktif, dan juga respect. Aku mau ajak kalian untuk fokus saat kalian praise and worship dan juga saat kalian dengerin ibadah. Selain itu, aku mau ajak kalian untuk aktif. Gimana caranya untuk aktif? Kalian bisa catat apa yang tadi kalian pelajarin dari sermon yang kalian dengar. Dan yang terakhir, respect. Aku mau ajak kalian untuk respect hadirat Tuhan, karena aku percaya hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi juga ada di rumah teman-teman. So, teman-teman, ready buat ngikutin ibadah Gilgal Teens? Yang ready bisa sama-sama katakan yes? Oke, be ready and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul.
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you, Jesus. Come on, church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus. Yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Alright, kita masih dalam seri tentang value Fiesta. Value adalah suatu prinsip yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kehidupan kita. Value akan membuat kita tetap melakukan apa yang kita mau untuk tetap lakukan dalam hidup ini. Misalkan contoh, kalau kita punya value di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Perbuatan kita pun akan mengikuti value itu. Kita akan berdoa, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun dia mengerjakan apa yang sudah biasa dia lakukan, tapi karena value-nya di luar Tuhan, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia tetap berdoa, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu value, teman-teman. Gereja kita punya value adalah Fiesta, F-I-E-S-T-A, di mana F-nya adalah family, integrity, enthusiasm, teamwork, S dulu, S-nya serving, teamwork, dan attitude. Family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang family. Family kita belajar bagaimana kita bisa hidup rukun dengan semua orang. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu penting buat kita bisa menjalin hubungan dengan semua orang, menjaga hubungan dengan semua orang, dan hidup rukun dengan mereka semua. Dengan keluarga kita, teman, guru, mbak, driver, siapapun yang kita ketemu, kita perlu menjadi orang-orang yang rukun dengan mereka semua. Lalu integrity, kita belajar mengenai pikiran, hati, dan perbuatan sama. Atau kata lebih singkatnya adalah kita jadi orang yang jujur. Kepala, hati, dan perbuatan sama. Misalkan contoh, orang kalau dia berpikiran baik tentang seseorang, hatinya pun juga mengasihi orang tersebut, makanya dia bisa ngomong sesuatu yang nice. Hi, how are you? Bener-bener dia, you look good, you look awesome. Bener-bener ngomongnya tulus. Tapi kalau orang yang tidak punya integrity, pikirannya jelek. Dia lagi. Hatinya kesel sama ini orang. Tapi mulutnya manis. Hey, you look awesome. Tapi di dalam hati ngedumel. Nah, itu bukan integritas, teman-teman. Aku mau ajak kita bisa sama-sama punya integritas, punya kehidupan yang jujur di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau bahas mengenai enthusiasm.
So, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai enthusiasm, aku mau undang kita sama-sama berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya tuh firman disampaikan, kami dapat menangkap dengan baik firman Tuhan, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan semua teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Enthusiasm atau antusias. Hari ini kita mau belajar menjadi orang yang semangat. Apapun dalam kondisi kehidupan kita tetap semangat. Bukan hanya semangat waktu libur sekolah, bukan hanya semangat waktu lagi makan enak, bukan hanya semangat waktu lagi main game, tapi juga waktu kita lagi susah di sekolah, lagi banyak ujian, lagi banyak tugas, lagi ngalamin berantem sama orang tua, bukan berantem dengan antusias ya, bukan. Tapi kita tetap menjalani hidup ini dengan semangat. Kita lagi ngalamin tantangan di pertemanan, tetap semangat. Apapun dalam kehidupan kita perlu jadi orang yang semangat. Jadi orang yang optimis, jadi orang yang selalu bisa melihat positive thinking. Apapun yang dia lihat di depan mata dia, walaupun kelihatannya bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang ideal yang terjadi dalam kehidupan dia, ada masalah, ada tantangan, tapi tetap kita jadi orang yang semangat. The word enthusiasm comes from two Greek words, and meaning within, and theos meaning God. So the word enthusiasm literally means God within. Kenapa kita bisa semangat dalam kehidupan kita, maupun kita lagi happy, maupun kita lagi banyak tantangan, karena Tuhan ada di dalam kita. Because God is within us, we are able to see rightly and to respond rightly. Because God is within us, we are able to see rightly and respond rightly. Tidak terikat apa yang jadi kondisi kita, mau kita lagi liburan, lagi main game, atau kita lagi happy, ada relax, ataupun kita lagi stressful di sekolah, kita lagi ngalamin gejolak, kita lagi ngalamin berantem sama teman, atau lagi ngalamin adu pendapat sama orang tua, tetap kita bisa punya kehidupan yang tetap semangat, optimis, melihat sesuatu yang baik ke depannya. So, because God is within us, we are able to see rightly and respond rightly. Ulang ya. Because God is within us, we are able to see rightly and respond rightly. Karena Tuhan ada dalam hidup kita bisa melihat dengan benar dan kita bisa merespon dengan benar. So, aku mau bahas tentang see rightly and respond rightly agar ini bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Are you guys ready? So, kita masuk tentang see rightly. Aku mau undang kita sama-sama buka di Philippians 4 verse 13. Aku bacakan dalam versi bahasa Inggris ya, di New International Version. I can do all things through Him who gives me strength. Aku dapat melakukan segala hal melalui Yesus yang ada di dalam aku, melalui Tuhan yang ada di dalam aku. I can do all things through Him who gives me strength. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kita, makanya kita dimampukan untuk bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita bisa melewati segala sesuatu dengan semangat karena Tuhan ada bersama dengan kita. So, let's practice enthusiasm. Contohnya, misalkan kita ulangan lagi susah. Nanti November itu masuk bulan di mana minggu ada kayak seminggu, 2 minggu kita akan banyak ujian karena ngejar libur sebelum Christmas. Nah, ini adalah minggu yang stressful, bisa kurang tidur, rasanya itu bisa gampang bete, bisa anxious, bisa pusing. Wah, itu campur aduk. Kenapa? Karena kita mempersiapkan exam, kita mempersiapkan belajar untuk ujian. Nah,
Waktu kita udah mempersiapkan ujian, biasanya sindrom-sindromnya waktu kita besok datang ujian itu anxious, itu takut. Rasanya udah gak ada senyum-senyumnya lagi, udah gemeteran, udah aduh Tuhan ini gimana nih bisa gak ya ujian. Padahal kita udah belajar. So, tapi because God is within us, realize that God is within us, we can see rightly. Waktu kita melihat ujian yang susah, kita bukan lihat ujiannya, tapi kita lihat apa yang Tuhan bisa buat lewat kehidupan kita. Because God is within us, we can see that God will help. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan tahu kok kita belajar susah. Tuhan tahu kok kita benar-benar sekuat tenaga belajar sebisa-bisanya kita. Tuhan yang akan kasih kita hikmat, kepintaran. Tuhan yang akan jagai kita. Tuhan yang akan kasih kita ketenangan. Waktu kita bisa melihat Tuhan pasti akan tolong kita. Kita bisa tetap semangat. Kita akan yes, karena Tuhan pasti akan tolong kita. So, because God is within us, we can see rightly. Waktu ulangan ada di depan mata kita, we can see that God will help. Itu yang membuat kita bisa tetap semangat. Contoh lainnya, berapa banyak di sini teman-teman berdoa? Right, waktu kita berdoa pasti kita minta sesuatu sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu kita merasa Tuhan kok sepertinya tidak jawab doa kita rasanya tidak ada responnya. Tapi because God is within us, we can see that God can answer prayers. Karena Tuhan ada dalam kita, kita bisa melihat Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Jawaban doa ada iya, enggak, ataupun nanti. Tapi waktu kita tahu Tuhan bisa jawab doa kita, when we can see that God will answer to our prayer, kita bisa berdoa dengan semangat. Kita tahu doa kita didengar sama Tuhan. Itu bisa membuat kita tetap semangat, teman-teman. Lalu, misalkan ada case di mana kita berteman dengan satu orang, very best friend, BFF, best friend forever. And ever, misalkan. Tahu-tahu one day dia tinggalkan kita, dia gak mau berteman lagi sama kita. Kita sedih banget. Tapi because God is within us, we can see that God will do something good. Melalui apa yang terjadi, kita percaya kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun kita ngalamin ditinggal sama teman kita, but when we can see that God is working in this situation, pasti kita akan semangat. Apa yang bisa kita lihat? Mungkin Tuhan bisa bilang sama kita, ada teman yang lebih baik yang aku mau datangkan buat kita. Wih, waktu kita bisa melihat ini, kita tetap semangat. Walaupun rasanya sakit, rasanya pertemanan udah lama, kok mesti kandas, mesti berhenti. Tapi waktu kita bisa melihat Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita, teman yang lebih baik buat kita bisa tetap semangat walaupun kita ngalamin sesuatu yang tidak enak depan mata kita. Because God is within us, we are able to see rightly. So aku mau ajak teman-teman untuk kita tetap semangat walaupun ada tantangan depan mata kita, walaupun ada masalah depan mata kita, tetap semangat karena Tuhan ada di dalam kita. Because God is within us, we are able to respond rightly. Because God is within us, we are able to respond rightly. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Apapun yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini waktu kita tahu Tuhan ada dalam diri kita akan lakukan segala sesuatu yang terbaik. Enggak males-malesan dan tidak yang biasa-biasa aja. Tapi terbaik yang bisa kita lakukan, the best effort yang kita bisa buat, kita buat itu. Kenapa? Karena kita mau buat segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Why we do this? Because God is within us. Aku punya contoh, waktu itu zaman aku sekolah, ada tugas disuruh bikin replika gunung api. Jadi
bikin dari koran, dibikin bubur koran, dikasih lamp fox, and then diaduk, dan kita bikin sculpture bentuk gunung api. Nah, waktu kita bikin itu, ada kelompok-kelompok lain yang, yaudah, yang penting jadi, yang penting dinilai, yang penting dapat nilai. Mau dia jelek, mau warna gunungnya warna pink, terserah, pokoknya jadi. Mau gunungnya meletot ke kiri ke kanan, you guys know meletot tuh maksudnya peot ke kiri ke kanan, mereka don't care. Mau gunung apinya nggak ada bolongannya, yang penting jadi gunung, udah dinilai aja. Tapi karena aku tahu kebenaran firman Tuhan, buatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, aku buat yang terbaik. Aku perhatikan, aku coba cari gambar gunung tuh kayak gimana ya. Ya walaupun aku bukan sculpture yang mahir banget, tapi sebisa yang aku bisa aku bikin yang terbaik. Aku lihat gambarnya, aku coba contoh, oh gunung tuh gini, ada coklatnya, ada hitamnya, terus ada ijo-ijonya ya, namanya gunung kan pasti ada vegetasinya dikit-dikit. Aku bikin yang terbaik. And guess what? Waktu dinilai, apa yang kami buat, apa yang kita buat ini menjadi one of the best yang diantara kelompok-kelompok yang lain. Kita bikin ini bukan buat impress guru, tapi kita bikin ini karena kita tahu kita mau beri yang terbaik. Kita bikin yang terbaik sama seperti Tuhan. Dan dampaknya apa waktu kita bikin apapun yang terbaik seperti itu untuk Tuhan? Kita akan punya nilai excellent. Apapun yang kita kerjakan bagus. Apapun yang kita kerjakan di-appreciate oleh orang. Bukan cuma Tuhan disenangkan, tapi orang, manusia pun akan appreciate apa yang kita buat. Karena kita buat dengan segenap hati kita. Because God is within us, we can respond rightly. Kita buat yang terbaik. Kita berteman yang baik. Kita nolong teman kita, nolong orang tua kita, jangan males-malesan. Buat dengan segenap hati kita. Karena waktu kita buat ini seperti untuk Tuhan, rewardnya nanti dari Tuhan kok. Nanti kita berkatnya dapat dari Tuhan. Dan juga kita pun akan dinilai sebagai orang-orang yang excellent. Karena pekerjaan kita baik semuanya. So, because God is within us, we are able to see rightly and respond rightly. Di segala kondisi kehidupan kita, kita bisa tetap semangat karena Tuhan ada di dalam kita. Doa aku, teman-teman menyadari ini, kalau Tuhan ada di dalam kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu dengan benar dan bisa merespon dengan benar. Lakukan segala sesuatu dengan penuh semangat yang sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Amin. Teman-teman, thank you for listening until the end. Kebaktian kita sudah selesai dan aku mau undang kita sama-sama angkat tangan kita dan aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-temanku biar mereka sekolahnya berhasil, apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, hasil belajar mereka diurapi Tuhan sehingga bisa menghasilkan nilai yang terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Aku berkati teman-temanku semua, mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka, keberadaan mereka di tengah teman-teman mereka menjadi orang-orang yang menyenangkan, menjadi orang-orang yang membawa kasih Kristus buat teman-teman mereka. Dan aku berdoa untuk teman-temanku semua, biar semenjak dari mereka masa muda, mereka bukan hanya dengar Tuhan baik sama kehidupan mereka, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, aku berdoa berkati teman-temanku hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday! And see you guys again next week.